Firman yang meneguhkan tentang penyertaan Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan merenungkan 7 ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang akan membangkitkan kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita adalah manusia terbatas, kita adalah manusia lemah, kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat pertama adalah dari Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, ayat ini mencatat tentang kehidupan Yusuf, di mana firman Allah menegaskan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu akhirnya membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Apa yang dia kerjakan berhasil, apa yang dia perjuangkan berhasil, apa yang dia upayakan berhasil dalam kehidupannya. Bahkan saudara, pada waktu itu Yusuf ini ada sebagai budak di rumah Potifar. Tetapi ketika Potifar melihat bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat segala usaha yang dikerjakannya berhasil, artinya orang lain juga melihat bahwa apa yang dikerjakan Yusuf ini berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Nah saudara, dari sini kita belajar bahwa betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa betapa pentingnya setiap kita mendambakan, merindukan, menginginkan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena penyertaan Tuhan itu membuat kita berhasil dalam segala pekerjaan kita. Yang lebih utama tentu saja penyertaan Tuhan itu membuktikan kesatuan kita dengan Tuhan, keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kemudian atas penyertaan Tuhan itu, maka orang-orang yang dia sertai akan berhasil, kata firman Tuhan. Yusuf menjadi contoh dalam segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Saudara, saya pribadi dalam kehidupan saya rindu penyertaan Tuhan. Saya rindu mengalami keberhasilan dalam apa yang saya kerjakan, seperti Yusuf mengalami keberhasilan dalam apa yang dia kerjakan. Dan saya percaya saudara juga merindukan keberhasilan dalam kehidupan saudara dalam apa yang saudara kerjakan. Dan itu akan kita alami bersama ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Kita lakukan apa yang baik, kita lakukan apa yang benar, kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita serahkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kita. Ayat kedua saudara adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kembali di ayat ini firman Allah menegaskan bahwa Tuhan Allah yang menyertai. Dia menegaskan dia akan menyertai, dia sebagai Allah yang akan menyertai umatnya. Dan dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan umatnya. Dia berkata ia tidak akan membiarkan umatnya, tidak akan meninggalkan umatnya. Demikian juga saya dan saudara, kalau janji ini dinyatakan bagi umatnya, maka janji ini juga adalah bagi saya, janji ini juga adalah bagi saudara, bahwa Tuhan menyertai kita.
Saat ini, apa yang sedang saudara alami? Apa yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara? Dan apakah saat ini dalam apa yang saudara alami itu, saudara rindu penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, Tuhan sendiri berjanji bagi umatnya, khususnya dalam konteks ini kepada Musa. Dia berkata bahwa jangan takut, jangan gemetar, sebab aku Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau. Dalam sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Musa, dalam sebuah tugas besar yang Tuhan percayakan kepada Musa, Tuhan berkata, tidak kutinggalkan engkau, tidak kubiarkan engkau, aku sertai engkau. Itu sebabnya dalam menghadapi itu semua, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan yang akan dihadapi, firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Hari ini pun apapun yang kita alami saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, kata firman Tuhan, karena Dia menyertai kita, Dia tidak biarkan kita. Ketiga saudara, dalam Bilangan pasal 14 ayat 9, firman Allah berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, di sini firman Allah kembali menegaskan bahwa Tuhan menyertai umatnya, di mana pada waktu itu ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan dan kemudian pengintai diutus, dan kemudian mereka melihat keadaan bangsa Kanaan, di mana bagi mereka bangsa Kanaan itu menjadi bangsa yang terlalu besar untuk mereka lawan. Tetapi firman Allah datang kepada mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Waktu itu saudara, dari sekian banyak pengintai itu, 10 pengintai itu mereka mengabarkan kabar busuk saudara. Mereka menakut-nakuti umat Israel. Mereka berkata bahwa bangsa yang mereka hadapi itu bangsa yang besar, bangsa yang akan menelan mereka, bangsa yang tidak akan mereka sanggup untuk lawan. Tetapi pada waktu itu firman Allah datang melalui kedua pengintai dari yang ke-10 itu saudara, di mana 10 yang memberitakan berita bohong, berita busuk. Tetapi Tuhan berbicara melalui Yosua dan Kaleb bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa mereka akan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Yang Tuhan mau adalah jangan takut. Yang Tuhan mau adalah jangan mereka memberontak. Sekalipun sepertinya di depan ada raksasa yang sedang menanti mereka, ada raksasa yang sedang menghalang mereka, ada raksasa yang bisa menghabisi mereka, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan melindungi mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan berkata jangan takut. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin seringkali kita menghadapi sepertinya ada raksasa yang sedang menghadang di depan. Sepertinya semuanya mustahil, sepertinya semuanya berat, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Tuhan berkata jangan takut, aku tidak meninggalkan engkau, aku menyertai engkau. Itu sebabnya mari kita hadapi, mari kita jalani, jangan takut. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, jangan takut, jangan memberontak. Ayat selanjutnya saudara adalah Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu.
Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara, Tuhan mau umat-umatnya belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah. Tuhan mau menguatkan umat-umatnya yang akan memasuki tanah Kanaan dengan melihat ke belakang, bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan menyertai perjalanan mereka dari padang gurun. Tuhan lakukan begitu banyak mujizat dalam hidup mereka, dan Tuhan mau mereka belajar dari pengalaman itu, dan melalui pengalaman itu seharusnya mereka kuat, seharusnya iman mereka kuat untuk memasuki tanah Kanaan. Hari ini saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun banyak tantangan, sekalipun berat rasanya, mari kita coba lihat ke belakang. Bukankah ketika kita lihat ke belakang ada begitu banyak pertolongan Tuhan atas kehidupan kita? Bukankah ketika kita lihat ke belakang ada begitu banyak mujizat Tuhan yang telah kita alami? Dan atas pertolongan Tuhan dan atas mujizat Tuhan yang telah kita alami, sekalipun badai, sekalipun berat hidup kita ke depan, percayalah bahwa Tuhan memberkati kita, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh penyerahan Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Ayat selanjutnya saudara adalah Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kembali, ayat ini juga menegaskan kepada umatnya bahwa Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan berperang bagi umatnya untuk melawan musuh-musuh mereka, dan untuk memberikan kemenangan bagi umat-umatnya. Dan kalau kita lihat perjalanan orang Israel memasuki tanah Kanaan saudara, sungguh nyata Tuhan bekerja, sungguh nyata Tuhan berperang, sungguh nyata membela umatnya. Dia Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya, tetapi Dia Tuhan yang menyertai umatnya. Dia Tuhan yang hadir bersama umatnya dalam perjalanan hidup yang mereka hadapi, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Sekalipun berat musuh yang mereka hadapi, Tuhan berkata, aku yang akan berperang dan aku yang akan memberi kemenangan bagimu. Saudara, demikian juga janji Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia yang akan berperang bagi kita. Ada tantangan yang berat, mungkin secara pribadi kita harus jujur, kita tidak mampu. Ada raksasa-raksasa yang besar di hadapan kita, raksasa masalah persoalan, beban hidup yang besar menghadang kita di depan. Tetapi Tuhan yang menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan berperang dan akan memberi kemenangan bagi kita. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Kembali ayat ini menegaskan tentang penyertaan Tuhan, di mana Tuhan berkata kepada Yosua, aku akan menyertai engkau. Tuhan memberi tanggung jawab kepada Yosua. Setelah Musa meninggal, Tuhan memanggil Yosua untuk menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Dan dalam tanggung jawab yang besar itu, Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Dalam tanggung jawab yang besar itu, Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan menyertai Yosua. Dia beri perintah kepada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, aku menyertai engkau, kata firman Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara dan juga kepada diri saya, mari kita kuatkan hati kita saudara. Ada Tuhan yang menyertai kita, Dia tidak tinggalkan kita. Mungkin ada berat
tantangan, persoalan yang kita hadapi, ada berat beban persoalan yang kita hadapi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan menyertai kita. Ayat terakhir saudara tentang penyertaan Tuhan adalah dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kembali satu ayat lagi tentang penyertaan Tuhan, di mana ayat ini mengatakan bahwa Daud berhasil dalam segala pekerjaannya. Daud mengalami peperangan banyak sekali dalam perjalanan hidupnya. Dikatakan, dicatat di sini bahwa Daud berhasil selalu dalam perjalanannya. Apa yang menjadi sebab saudara? Sebab Tuhan menyertai dia. Artinya keberhasilan Daud itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Dan saudara, keberhasilan itu akan Tuhan kerjakan jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya jalani hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara tentang penyertaan Tuhan atas hidupmu yang mengerjakan keberhasilan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.